250 ton setiap kali dimuatkan. Jadi bayangkan bagaimana tingkat kejenuhan teman-teman yang bekerja di sana. Nah, ini aktivitas di dalam. Tidak ada apa-apa yang dilihat. Kiri kanan itu hanya bebatuan. Nah, ini dia proses mengantri untuk dimuat. Nah, ini yang tadi agak saya katakan seksi killer nih. Kejadian ada baru-baru ini, kita tidak tahu apa yang ada di balik batu ini, makanya setiap saat itu kalau tidak salah ada satu vendor yang ditugaskan untuk mengebor kedalaman ini supaya tidak terjadi rendaman air yang berkelebihan di balik batu ini. Nah, pada saat dia melakukan pengeboran sekitar 200 meter ini ada banyak titik, lalu ini terjatuh ya, longsor ya. Ya, mungkin 2 bulan yang lalu mungkin ya. 2 bulan yang lalu ya. Desember. Nah, jadi memang itu jadi orang-orang bekerja seperti inilah yang kita harus selalu kawal supaya safety-nya jangan lupa, jangan sampai mengabaikan aturan itu dia. Sudah tahu mustahil dulunya. Nah, ini adalah proses pemindahan bebatuan. Itu dia kurang lebih ada 250 ton ini. Nah, 250 ton. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mereka selalu kita reminder agar betul-betul memperhatikan prosedur dan alat, karena kalau dia ada ini nabrak tanggul, nabrak apa, ini rusak, ini banyak saja satunya kan 250 juta, hampir 300 juta satu harganya, unit banyak saja. Jadi kita tidak bayangkan kalau dia menabrak tanggul atau apa, maka kerugiannya kan. Belum lagi di sana itu mereka ya agak-agak genit juga, saling senggol dia, saling cium, saling apa gitu. Saya kira itu Pak Ketua, mudah-mudahan 15 menit waktu yang diberikan kepada kami dapat kami manfaatkan dengan baik. Ya, kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf Pak narasumber. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jiruli atas paparan terkait dengan semua aspek ya. Bisa kami katakan di sini semua aspek terkait radio ini sudah cukup gamblang tadi. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Tuan Guru Dr. Subhan Abdul Ajib. Di sini tadi sudah banyak dipaparkan, bahkan ada tadi khusus tentang religi. Nah, ini bidangnya Tuan Guru ini. Jadi agar tetap ingat, ingat yang di atas sama ingat yang di rumah itu, jangan lalai. Jadi ya, ingat yang di atas karena ada penyiar di atas, gitu. Karena dia bekerja di bawah. Gitu. Ya, pengalaman kami pernah, Komisioner KPD-ITB pernah ke sana, memang melihat kondisi lingkungan saja di situ sudah sangat luar biasa. Di situ kita bisa melihat penerapan aturan berkendara, semuanya kayaknya udah di situ pilot projectnya kalau mau diambil gitu. Misalnya tidak boleh memegang HP, apalagi kalau kita nyopir di kota ini udah HP udah kanan kiri aja kita pegang itu. Tapi satu yang boleh hanya radio. Nah, di sini sebenarnya tempat peluang radio di kota-kota besar, jadi sudah bergeser. Mungkin ya awal-awal internet betul radio banyak udah hampir bergeser. Sekarang di kota besar, tetapi yang menjadi rujukan adalah radio. Jadi pengendara di mobil itu HP nggak boleh. Jadi dia satu-satunya jadi panduannya ketika di jalan adalah radio gitu. Jadi yang kami tetap berikan penguatan kepada teman-teman bahwa radio ini ya tidak ada kata mati buat radio gitu. Ada, dia tetap difungsikan pada tempatnya. Misalnya ya ketika kita sedang berkendara. Nah, ini terutama kalau kota Mataram, kota Sumbawa besar, nanti udah menjadi kota yang metropolit. Nah, ini radio kami yakin akan menjadi populer lagi gitu. Kepada tiga narasumber dari luar dulu untuk memberikan masukan, tanggapan terhadap SGSN, kemudian nanti Komisioner KPD ITB. Kami persilakan pada Ayahanda Pak Mustaqim Biawan untuk
Silakan. Ini yang sudah 3 kali mengawal EDP. Silakan Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya luruskan dulu ya. Saya punya nama itu pakai H titik, tidak ada kesarjanaan. Baru pulang haji bulan, masih segar. Ketemu orang Sasak di dekat masjid Karangpuli itu ya. Bapak mau kemana besok? Oh, saya kasih tahu selalu itu komunikasi. Jangan lupa Pelisa Baun Batu. Saya ambil Sasak, oh saya kawin dengan orang Sasak. Nanti dipecat oleh orang Sasak kalau nggak sebut. Oke, itu yang pertama. Saya sangat tertarik dengan profesionalitas ini. Ini lengkap amat ini, lengkap amat. Itu sebab saya mulai dengan Pelisa Baun Batu. Sebab ini kan benda yang dicari itu pekerjaan, kerjaannya bagaimana. Pelisa Baun Batu, bukti yang perlu. Oke. Tahun 2008 saya kesana kan. 2008 betul ya? Iya. Ya. Itu mungkin orang-orang di situ masih semangat kerjanya luar biasa. Karena Kepeng juga luar biasa waktu itu. Nah, semangat kerja luar biasa, volume kerja luar biasa, kejenuhan luar biasa. Jadi perlu radio. Jadi Anda tidak usah sebut kelayakan yang terakhir tadi itu yang 5 sampai F itu. Kan memang diperlukan radio di kota besar aja. Dua KPD bilang sudah mulai bergeser, sekarang bahwa radio itu sangat perlu. Berjasalah Armstrong tahun 1833, dia menemukan FM yang pertama. Frekuensi modulasi yang pertama di dunia dia perlu. Diambil alih oleh Newman yang di Keliuan. Sekarang jernih sekali suara FM itu. Biarpun jernih, kalau ngomongnya salah ya enggak didengar rakyat juga. Jadi saya sarankan gini, karena syaratnya apa? Tujuannya untuk menghilangkan kejenuhan. Jenis hiburannya itu juga harus kreatif. Contoh kreativitas, maaf saya ambil dari masjid ya. Contoh kreativitas. Orang mencuri sandal di masjid sudah mulai mencuri satu sebelah saja sandal kan. Ada apa sih saya pikir? Oh, sebelah. Tahu sebabnya? Itu yang nyuri itu anak kecil, terus dia sembunyi di atas tembok. Dia tunggu orang tua mencari sandal yang sebelah. Ya, kan biasa dicuri kan satu pasang. Kalau satu pasang tidak akan dicari lagi karena sudah hilang. Karena dicuri sebelah maka dia cari lagi. Itu yang senang betul orang yang jahat yang di atas. Ini yang disebut kreatif. Kreatif tapi masuk neraka. Ya. Jangan sampai kreatif misalnya begitu, itu maksud saya. Jadi tadi ada komunikasi antar istri dengan apa itu menarik sekali. Jadi setiap orang ingin ngomong dengan suaminya, kalau tidak selingkuh suami itu. Kalau selingkuh ya tidak mau ngomong juga. Jadi tolonglah kecerdasan ini dipakai oleh Jumon, bukan Jumon saja. Anak-anak saya di Jumon dulu si Samroni itu. Oh ya, iya. Ya Samroni sudah dipecat atau diapakan? Saya tidak ada pengaruh karena bagaimanapun masa kita jual harga diri kita untuk yang itu sampai sekarang tidak berubah. Jadi saya sarankan pada Anda baca lingkungan karena tempat Anda bekerja itu kan kecil amat. Ya, tadi sumur katanya kan kecil amat, tapi dampaknya luar biasa besar untuk Republik Indonesia. Jadi harus ingat bahwa kita bekerja di tempat yang kecil. Jika istilah saya begini, jadilah udara dimanapun. Udara itu tetap ada di mana-mana dan selalu diperlukan. Lamin tutu sayang kemang, jolo buin lema tungka malema biru menyumping. Kalau Anda menyayangi sekuntum bunga, kalau pohonnya sudah miring,
Jangan didiskusikan miringnya berapa derajat, angin apa yang tiup, angin pohon. Terus langsung tungkah pada semua itu. Harus ini yang terjadi di Republik ini sekarang, suka bare, kalau orang peraya bilang bare, akhirnya kecelakaan terjadi. Jadi radio itu harus berkomunitas. Saya baca tadi malam, komunitas itu kan mengurus kepentingan orang-orang tertentu. Orang tertentu itu mengurus kecelakaan. Kecelakaan banyak terjadi. Jadi tolonglah bagaimana cara memberi support, optimis kepada pekerja bahwa Anda itu juga duta Republik Indonesia untuk kesejahteraan. Saya kira itu saja, tidak terlalu banyak merepot juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diminta mengisi tentang urusan akhirat. Tapi begitu melihat profil FM dari PT Aman ini, ya saya langsung Pak Ketua KPD langsung sujud syukur atau sujud di mana itu? Karena saya sendiri punya radio komunitas, radio simfoni. Itu kalau bahasa Arab la yahya wa la yamut. Tapi nggak usah diterjemahkan. Ini kalau adinda saya terjemahkan di bahaya yang di samping ini. Jelas la yahya wa la yamut, tapi kalian tetap bersyukur. Jadi ada sujud syukur, ada sujud tilawah juga. Oh, sujud tilawah. Iya. Jadi kami berbagi siaran untuk komunitas kami fakultas dakwah itu pagi sampai sore, dan diambil sama komunitas yang lain malam sampai paginya lagi. Dan ikut siarannya ini bersama waktu yang ada di kampus sesuai dengan jadwal schedule kampus. Kalau libur ya libur, kalau dia masuk ya masuk. Nah itu yang kami lihat ya jauh sekali. Ini saja performanya luar biasa. Nah kalau bagaimana melihat konten yang disampaikan tadi ini sudah saya rasa cukup memadai karena dakwah islaminya ada. Cuma bisikan dari Pak Haji tadi ini coba dilihat datanya, apakah yang bekerja di situ hanya orang Islam atau tidak. Nah sehingga beliau nyampaikan kalau memang ada agama yang lain, Nasrani, Katolik, Protestan, itu perlu dilihat, diakomodir. Mungkin ada segmen sedikit pesan-pesan agama-agama lain itu juga diikutkan, walaupun persentasenya tidak begitu banyak, tapi diakomodir. Ya tadi memang sentuhan dalam religi ini selain tadi mungkin ada tilawah atau apapun dikemas dengan kreatif. Ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ayanda tadi Pak Haji Musawidiawan. Mungkin perlu di reportase istri atau anak dari teman-teman yang sedang kerja di sana itu, sehingga suaranya itu kalau di kehening malam dengar suara istrinya itu pasti dia akan mereka, wah ini istri saya, atau istrinya ini atau anak ini. Jadi begitu mendengar itu walaupun ya pesannya pesan-pesan yang baik itu, jadi spiritnya lain nanti itu. Ini juga masuk kepada nuansa religi. Jadi dia akan ingat keluarga yang dijauh tempat dari Amen juga akan ya mengingat suaminya di sana. Itu bentuk dari ya pesan-pesan religi saya rasa yang harus muncul juga dalam inovasi ataupun kreativitas penyiar radio ini. Dan terus terang ya memang Pak Ketua KPD, ya saya ini bagian selebritis radio sekarang Pak. Nah mimbar Islam ini kan tinggal sendiri saya ini, yang tua itu sudah selesai. Sehingga kalau ketemu dengan teman-teman di sini, wah ini suaranya bagus sekali, orangnya nggak bagus gitu. Oleh komunitas di kota ini ketika dia drive ya, sedang mengemudi itu. Jadi teman setianya adalah radio. Sehingga kalau dia teman-teman di Aman ini juga hampir sama dibiaskan itu, bahwa mereka yang menikmati suara ini adalah mereka yang sedang kerja menjadi sopir, dan radio itu menjadi satu-satu teman setianya. Sehingga ya perlu tadi itu nuansa penyampaian juga, kalau sudah malam hari jangan terlalu yang centil-centil karena nanti akan mengganggu juga konsentrasi itu. Yang harus hening-hening ya sesuaikan tentunya itu. Itu teman-teman di produsernya lebih paham lah. Ya, jadi kalau kami dari nuansa religinya, saya rasa acaranya memang perlu dikemas dengan apik, ditambah lagi dan dilihat juga komunitas-komunitas agama lain dalam rangka kita ini negara Pancasila yang mengakui seluruh agama yang ada. Ini by data tentunya. Kalau ada
dari teman-teman yang intens di sumur itu, ketika sumur itu adalah mereka yang tidak beragama Islam. Nah, tapi kalau tidak ada, ya jangan sampai ada acara itu juga, karena nanti juga akan muncul pemikiran-pemikiran yang lain tanggapannya. Ya, kalau tidak ada komunitas agama yang lain, jangan sampai kita ada-adakan, karena nanti itu juga akan menjadi ya hal yang negatif lah. Seakan-akan ada misi di balik penyiaran radio kita, itu juga kita harus waspadai itu. Seperti itu. Kita menghargai agama yang lain, tapi kita tetap juga menjaga komunitas kita yang besar. Ya itu kan selesai sudah masalahnya. Kalau tidak ada agama, ya, yang penting agama titik. Terus ada pertanyaan bagian F kata itu 10 jam kerja selama 2 minggu, itu permintaan siapa? Mereka atau manajemen yang minta? Manajemen kelihatan. Tidak ada maksud lain supaya banyak hasil terus menguras buruh. Tidak ada maksud lain. Kalau secara teknis masa bisa kerja 12 jam 2 minggu non-stop? 10 minggu. Ya itulah. Tolong dipikir lagi itu, siapa tahu ada yang nyinyir baru nanti. Oke. Menghormati para saudara-saudara PCTV, Bapak Haji Mustiawan, Ustaz Mustiawan, Bapak Dr. Abdullah Subhanakim, Bapak Ibu yang saya hormati, para manajemen Radio SGSN yang saya hormati. Jadi saya ini kebagian dari aspek bahasanya sini. Kita bagi-bagi tugas ini berdasarkan amanat dari para komisioner ini. Jadi kalau kita melihat dari Undang-Undang 32 tahun 2002 itu, di sana untuk melihat kelayakan itu ada dua sisi menarik. Di situ adalah ada sisi substansi siaran, isi siaran, lalu kemudian dari isi bahasa siaran. Nah, kalau kita melihat dari isi substansi siaran, ini acuan kami ya cukup kami melihat ini saja. Dan tampaknya kalau kita melihat ini susunan acara, boleh dikatakan kurikulum dari Radio SGSN ini dapat dikatakan kalau kita kaitkan dengan visi misi radio tadi yang sudah dipaparkan, tampaknya memang agak relevan ya. Jadi di sini ada setidak-tidaknya di kurikulum ini ada 7 mata acara yang ada. Itu yang mana 7 acara ini dikemas dalam bentuk akronim yang memang menarik dan khas ya. Misalnya ada rujak perungan siaga. Kemudian ada acara berugah ya, acara berugah bersantai dari rutinitas. Kemudian ada acara samata. Kemudian ada barma gitu ya. Jadi ini bagus ini acaranya ini. Kemudian dilihat dari sisi dalam tanda petik ini acara yang terkendali dan tidak terkendali ya. Yang terkendali yang saya maksudnya di sini adalah acara-acara yang memang tetap dimonitor. Artinya 6 acara itu tadi yang dibuat dalam bentuk akronim itu lebih dominan jumlah durasi waktu siarannya. Artinya bahwa memang acara yang dibuat yang dikemas oleh Radio SGSN ini memang sudah memadai dibanding satu acara yang musik nonstop itu ya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa musik nonstop itu tidak terkendali. Artinya memang mungkin lagu itu memang sudah disortir, diseleksi sedemikian rupa. Kemudian dilihat dari sisi-sisi jam tayang, artinya waktu-waktu yang sentral. Waktu yang sentral yang saya maksudkan itu biasanya jam 8 sampai jam 10 pagi, kemudian jam sore jam 4 sampai jam setengah 6, kemudian jam 7.30 sampai jam 8 10 malam. Itu waktu-waktu sentral, dan itu umumnya kalau saya cermati memang itu diisi oleh acara-acara memang terkendali, yang terkendali. Artinya memang sudah dari segi isi substansi radio ini memang sudah cukup bagus kalau saya lihat. Kemudian persoalannya itu adalah apakah acara-acara tadi itu dari sisi bahasa itu sudah dikemas secara memadai atau tidak. Artinya bahwa radio sebagai suatu sarana untuk menyampaikan informasi itu, artinya bahasa-bahasa yang digunakan itu memang dia komunikatif, lalu kemudian dari sisi kesantunan dia itu memang dia mendidik atau tidak, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Mustakim tadi. Nah, ini yang saya coba telusuri. Memang
dari data yang saya coba akses memang agak susah kami dapatkan data, hanya beberapa durasi sekitar 7-10 menit yang sempat kami coba akses gitu ya, yang kebetulan acara itu dipandu oleh Dian Kirana. Dan coba lihat dari sisi ragam, memang ada hal yang menarik di situ. Kalau kita lihat ragam bahasa, itu ada ragam yang sifatnya temporal, kemudian dari segi ilmu bahasa ini ada ragam yang sifatnya regional, kemudian sosial ya. Nah, saya melihat bahwa ragam temporal itu artinya bahwa bahasa itu dia berbeda karena disebabkan karena faktor waktu. Misalnya bahasa di era 50-an berbeda ragamnya dengan era 80 dan era milenial. Kemudian dari segi regional artinya bahwa bahasa ini ragamnya itu berbeda karena tempat. Ragam Sasak Bayan beda dengan yang di Mataram. Ragam Sumbawa Tomo berbeda dengan ragam Sumbawa Besar, dengan ragam Taliwang dan juga ragam Jerewe. Nah, kalau kita lihat dari sisi ragam regional, itu kita tahu di sana ada 4 ragam secara regional. Dan kalau saya melihat bahwa ternyata memang Dian Kirana yang kebetulan membawa pandu acara sebagai penyiar itu, kadang-kadang memang saya melihatnya menggunakan, kalau dia menggunakan karena dalam Undang-Undang 32 itu dia bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bisa juga bahasa asing ya. Nah, ketika dia menggunakan bahasa daerah misalnya, Dian Kirana menggunakan ragam Sumba Besar. Dalam hasil studi sosiolinguistik yang kami lakukan, termasuk dilakukan oleh Profesor Masud, bahwa memang ragam Sumba Besar ini adalah ragam standar. Ragam standar itu adalah dia memiliki sebaran geografis yang luas, kemudian secara sosial politik memang dia adalah bahasa kesultanan, kemudian dipahami oleh semua ragam yang lain. Jadi dipakai oleh semua lintas yang kebetulan lintas ragam. Karena memang sasaran radio ini terutama dominan, meskipun ada banyak pekerja dari luar. Ya tentu ada yang dari Tomo dengan ragam Tomonya, Jerewe, Taliwang, Sumba Besar. Artinya memang sudah komunikatif bentuk ragam yang digunakan. Nah, ini dari sisi ragam. Kemudian dari segi dimensi sosial itu ya artinya bahwa ragam itu bahasa disebabkan karena faktor-faktor sosial, faktor kultur, karena faktor ekonomi, pendidikan ya. Nah, apabila dilihat dari tingkat kemudian golongan dan lain sebagainya, kita mengenal dalam studi sosiolinguistik itu ada istilah kolokial, ada jargon, ada kronolog, ada basilek, ada argon, ya gitu ya. Nah, saya memahami di secara keseluruhan bentuk bahasa yang digunakan, ragam yang digunakan oleh penyiar ini adalah ragam yang sifatnya dominan yang kolokial. Kolokial itu adalah ragam bahasa yang berupa percakapan sehari-hari, sehingga saya memahami bahwa memang ragam ini lebih renyah, lebih gurih. Jadi kalau makanan kita makan renyah, rasanya gurih, kita tidak mau berhenti kalau sampai habis. Jadi ini sudah bagus bahasa yang dipakai dari aspek sosial ya, sosiolinguistik. Kemudian saya juga menemukan jargon-jargon. Artinya jargon itu adalah varian bahasa yang memang muncul pada komunitas tertentu yang ada di peruntukan. Misalnya ada kru, altrap, kagel kru, misalnya seperti itu, ada safety, gitu. Bahkan dalam bentuk-bentuk yang panjang kita menemukan misalnya yang agak lebih formal di samping yang kolokial pada sehari, ada juga kita temukan bentuk yang formal, misalnya produksi memang penting, tetapi safety lebih penting. Nah, ini saya pikir ini jargon yang lebih familiar di antara teman-teman di komunitas radio SKSN ini ya. Lalu hal lain yang menarik itu adalah ada upaya pencampuran unsur-unsur bahasa alikode, campur kode, ya, campur kode dan alikode. Jadi dalam konteks tertentu itu penyiar itu kadang-kadang mencampurkan dengan bahasa Sumbawa. Artinya bahwa upaya seorang penyiar dengan lawan tutur yang diasumsikan dengan penyiar itu dilakukan dalam kerangka untuk menyesuaikan diri dan kemudian dalam kerangka mencapai tujuan komunikasi itu. Misalnya jelas mau, jelas mau. Mau itu kalau kita tahu dalam bahasa ilmu bahasa itu termasuk kategori patis. Ke, ae, itu termasuk kategori patis. Kategori patis itu adalah pemanis dia. Dia itu menekankan maksud dan lain sebagainya.
Itu sebenarnya untuk mendekatkan penyiar dengan audiennya. Ini bagus. Kemudian kita juga melihat adanya ahli kode, ahli kode itu ke bahasa Inggris, misalnya ada kata request itu, karena memang saya memahaminya kata-kata itu memiliki beban semantis yang agak luas yang tidak bisa diakomodasi dengan kata meminta, misalnya seperti itu. Ini sudah juga bagus ya. Tentang bagaimana bahasa itu digunakan sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu dalam studi ini ada tuturan yang sifatnya langsung dan tuturan yang tidak langsung ya. Tuturan yang langsung itu cenderung lebih valid dibandingkan tuturan yang tidak langsung. Saya memahami dari 7 menit durasi yang sebagai penyiar yang disampaikan oleh Dian Kirana itu lebih banyak tuturan langsung. Tuturan langsung itu adalah tuturan yang informasinya itu sama dengan modus kalimat yang disampaikan. Sedangkan tidak langsung itu adalah informasinya itu tidak selalu sama dengan modusnya, karena memang maknanya itu bisa beragam, ya. Misalnya sekarang Pak Rija disuruh oleh Pak Ketua Pak Isron, Pak Rija tolong padu acara ini. Oh, tadi malam saya makan ini, jadi saya mau ke toilet, katanya kan. Artinya itu kan durasinya, artinya itu tuturan tidak langsung. Sebenarnya beliau ingin mengatakan tidak bisa. Jadi ujaran-ujaran seperti ini hampir tidak ada kita temukan. Artinya bahwa ketika ujaran yang sifatnya tuturan langsung itu lebih dominan, artinya siaran itu lebih berorientasi bagaimana informasi itu tidak memiliki makna bias, yang bisa dipahami secara lebih mudah oleh para audiens, karena memang dari sisi audiens pendidikannya sangat beragam dan boleh dikatakan ya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu para penyiar itu harus dituntut menggunakan kata-kata yang lebih populer artinya lebih mudah dipahami. Dia harus menghindari istilah-istilah yang sifatnya teknis. Kemudian dari segi kesantunan, dalam teori kesantunan itu secara universal ketika kita berbicara itu ada 2 tipikal muka yang kita temukan, ada yang sifatnya positif, ada yang negatif ya. Tetapi dari sekian baik positif maupun negatif itu dalam strategi kesopanan berbahasa itu ada masing-masing positif maupun negatif ini masing-masing memiliki bagaimana penutur itu ini tidak mengecewakan lawan tuturnya. Dari hasil identifikasi saya menemukan beberapa bentuk percakapan yang memang bagaimana penutur penyiar ini menggunakan strategi kesopanan kesantunan berbahasa. Itu setidaknya 4 yang sudah saya identifikasi, dan sejauh ini saya belum mampu mengidentifikasi yang sifatnya negatif. Misalnya mencoba memberi perhatian kepada lawan tutur atau audiens. Misalnya ada narasi hati-hati di tanjakan, itu memberi perhatian kan. Kemudian untuk menghindari risiko kecelakaan karena kelelahan, pastikan kebugaran diri Anda. Nah, ini sama memberi. Kemudian ada meningkatkan simpati lawan tutur. Dalam tutur misalnya yang lagi maju, yang usianya di atas 40-an. Nah, ini strategi berbahasa yang kedua, yang sifatnya santun. Kemudian yang ketiga itu menggunakan penanda, mengidentifikasi diri sebagai audiens. Misalnya sama dong, iya deh. Nah, itu kesantunan yang terakhir. Saya lihat ada lelucon yang dibuat-buat itu. Nah, ini sebagai upaya sebenarnya sebagai bentuk strategi kesopanan. Misalnya ketika Mbak Dian Kirana mengajak Pak Rahman, ikuti saya, Aca mari Bapak, kan? Ketumbar Cahyo Merica. Cuma itu. Jadi ini sudah bagus. Jadi kalau kita lihat atau ditilik dari 2 sisi, dari segi bahasa dan juga isi, saya pikir ini sudah memenuhi apa yang diamanatkan Undang-Undang 32 itu, yang mana pasal 35 sampai 38 itu harus diorientasikan pada pasal ke arah pasal 2, yaitu tentang asas, kemudian tujuan dan fungsi serta arah dari penyiaran itu. Bagaimana asas kemanfaatannya, kemudian dia bagaimana berorientasi kesejahteraan, memberikan informasi tentang keselamatan orang. Ini saya pikir sudah memenuhi unsur-unsur ini.